So, I was thinking of me. What do you want? You got it, right? Oh, I got it. Don't ruin this for me. Assalamualaikum Sobat Goleran, bagaimana kabar Anda hari ini? Kuota Anda masih banyak? Baguslah kalau begitu. Kembali lagi bersama Bang Takur Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat mensangekan dan akan membuat Anda mengesang karena banyak adegan yang tidak senonoh dan sengaja tidak saya edit agar membuat adrenalin Anda semakin terpacu. Tanpa berlama-lama untuk berbacot ria karena ini akan membuat Anda penasaran, mari kita mulai aja alur ceritanya. Kisah berfokus kepada Tom, seorang joki kartu QQ di sebuah bar, dan Tori, pelayan yang bekerja di bar itu juga. Saat mereka bekerja, mereka pun sempat-sempatnya melakukan tindakan haheho di sebuah gudang yang mana itu sangat mengesangkan. Anjir, baru game mulai udah kayak gini, biawak. Saat mereka asik berolahraga, tanpa mereka sadari ternyata di luar tempat mereka bekerja terjadi ledakan yang mengagetkan semua orang. Dan inilah Remind. Sampai akhirnya mereka bisa keluar dari gudang itu, tapi mereka dikagetkan dengan keadaan bar yang sudah berantakan seperti habis perang. Saat Tori mengecek tempat lain, dia menemukan seorang pengunjung dan menanyakan apa yang telah terjadi. Tori pun dikagetkan dengan pengunjung itu yang berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang dirinya. Dengan refleks, Tom pun menghajar zombie itu sampai mati. Saat mereka bingung dengan apa yang mereka lihat, tiba-tiba datang Jensen yang bekerja di bar itu yang sama sekali tidak tahu dengan apa yang terjadi. Di luar bar, kekacauan pun mulai terjadi. Terlihat sebagian orang menjadi zombie dan saling menyerang satu sama lain. Tapi untung ada salah satu dari mereka, sebut aja Victor, yang selamat dan belum terinfeksi dari zombie itu. Setelah kejadian itu, Tom dan Tori pun segera memeriksa bagian lain dari bar itu. Mereka pun dikejutkan dengan zombie yang sedang asik melahap daging mentah dan itu sangat memualkan. Pindah ke Victor yang rada polontong, sedang berjalan-jalan di lorong sebuah hotel dan penasaran dengan satu kamar. Di dalamnya ada seorang perempuan yang terinfeksi zombie itu. Tanpa disangka dari luar dia ditarik oleh zombie yang lain dan membuat saya kaget. Anjing jantungan aing. Sama seperti Victor, Tom dan yang lain pun memeriksa kamar hotel itu dan berharap mendapatkan orang yang masih belum terinfeksi, sampai di mana mereka menemukan seorang perempuan yang terlihat tak berdaya melihat sugar daddy-nya dilahap dengan nikmat oleh zombie. Tom pun berusaha menolong wanita itu, tapi si zombie yang terlihat gemuk itu menyadari hal itu dan membuat wanita itu dikolomo. Enak nu kieu mah yeuh. Tak terkecuali Tom dan Tori pun diserang oleh zombie yang lain dan akhirnya mereka memutuskan untuk terjun ke dalam kolam renang yang ada di bawah gedung. Di scene lain, Tom yang sedang berada di atas rooftop melihat ke bawah dan semua orang sudah menjadi zombie yang mana mereka terjebak di dalam gedung itu karena mereka terisolasi dan akhirnya membuat mereka hanya bisa berdiam diri di dalam gedung. Tom yang tidak betah dan ingin pergi segera membuat jembatan dari papan untuk bisa menyeberang ke gedung sebelah, tapi sayang karena badan dia yang terlalu berat kudosa, papan itu pun tak mampu menahannya. Alhasil membuat dia tikudublag, tapi untung Tom berhasil loncat ke sebuah jendela kamar yang mana membuat badan dia ringsek jika kageleng setum. Hari demi hari mereka lalui sampai mereka merasa bosan. Tom mencoba mengajak mereka untuk keluar mencari bantuan, tapi Tori nampaknya kurang setuju dengan rencana tersebut. Setelah Tom memujuk dengan rayuan gombal, akhirnya Tori pun setuju dengan rencana Tom. Biawak. Saat sore sarepna maju ka magrib, Tom yang berada di atas rooftop melihat rombongan mobil mendekat ke tempat mereka, tapi sayang HT yang dipegang terjatuh. Tanpa pikir panjang, Tom dan yang lain pun berkumpul untuk membuat rencana bagaimana caranya agar rombongan itu bisa mendekat dan menemukan mereka.
Victor yang agak cengos mempunyai ide untuk pergi ke mobil reflektor yang dia sewa untuk menyalakan lampu agar para mobil bantuan itu bisa menghampiri mereka. Tanpa pikir panjang, Tom, Tori, dan Victor pun segera menuju mobil di saat para zombie itu tertidur. Dengan hati-hati mereka berjalan perlahan melewati kumpulan zombie yang sedang bobo cantik dan tidak ingin mengganggu bobonya. Saat mereka berada di tengah perjalanan, Tori pun mencoba mengambil pistol polisi yang sudah menjadi zombie. Dengan sangat hati-hati Tori pun mencoba mengambil pistol itu dan tiba-tiba zombie itu memegang tangan Tori yang membuat Victor dan Tom kaget. Dengan tenang Tori pun berhasil melepaskan tangannya dan bergegas menuju mobil reflektor itu. Tapi Victor yang rada cengos tidak sengaja menjatuhkan tongkat salah satu zombie yang membuat dia tersadar dan mengikuti mereka. Beban. Jensen yang berada di gedung itu melihat dan mengasih nyaho kepada mereka kalau mereka diikuti zombie yang akhirnya membuat Tori harus mengatasi zombie itu. Sampai di tempat panen reflektor, Tori dengan cepat menghidupkan reflektor itu, tapi karena cengos sedikit polontong, dia malah menyalakan reflektor beserta musiknya juga. Aduh, kambing emang. Suara itu pun mengagetkan para zombie yang sedang tertidur. Dengan cepat zombie itu menghampiri mereka bertiga. Jensen yang eleh-geleng membuat rencana memancing mereka dengan daging segar agar mereka menjauh dari Tom dan yang lain. Tapi sayang karena terlalu sedikit, zombie itu pun masih tetap menyerang Tom dan yang lain. Akhirnya Jensen mencoba mengalihkan perhatian zombie itu dengan sebuah mobil mainan yang membuat mereka tertarik. Awalnya itu berhasil, tapi tetap aja zombie itu mengejar Tom dan yang lain sampai mereka bersembunyi di sebuah mobil yang terjungkir. Victor yang rada polontong lari meninggalkan Tom dan Tori yang membuat Tom dan Tori terjebak di sebuah bis. Di dalam bis, Tom dan Tori pun terlihat adu bacot yang mana mereka diintip oleh zombie yang ada di sana. Tanpa disadari, Tom digigit yang membuat dia rewas. Dengan cepat Tori pun memotong jari agar infeksi itu tidak menular. Anjir, mani heneg kenapa anak cuy, demis ya. Lanjut, tak berserang lama setelah itu bantuan pun datang yang membuat mereka sedikit bernapas lega. Tapi mereka sempat bersih tegang mengira Tom dan yang lain terinfeksi juga. Akhirnya mereka masuk ke dalam bar dan mencoba menyusun rencana yang lain. Di scene lain, para anggota militer itu menyisir setiap ruangan dan membunuh zombie yang tersisa sampai benar-benar aman. Sampai akhirnya Tori melihat sebuah kejanggalan dan merasa aneh dengan mereka semua. Dia berbicara kepada Jensen dan Tom dan menyuruh Jensen mencari tahu apa yang mereka lakukan. Dan benar saja, Jensen terkejut saat stok makanan di gudang telah habis diambil semua, yang membuat dia yakin dengan dugaan Tori. Jensen dengan cepat segera menghampiri Tom dan yang lain, tapi dia dikagetkan dengan sebuah aktivitas di loading dock yang mana mereka sedang mengangkat bahan makanan itu. Jensen pun mengintip kegiatan mereka sampai dia dikagetkan oleh zombie yang terikat di sana. Dengan cepat para tentara itu menanyakan keberadaan Jensen dan dia menceritakan kalau semua bahan makanan telah diambil semua, dan itu membuat Tori sedikit agak poporongos. Jensen yang kepergok membawa senjata tanpa ampun ditembak tepat di kepalanya dan itu sangat membangkekan. Tori dengan cepat menghampiri Jensen yang sudah terkapar dan mengambil pistol itu mencoba menyerang para tentara itu. Tom yang tanpa senjata dengan pasrah mengikuti mereka untuk mengambil bahan makanan yang lain. Tom yang tahu lokasi tersebut mengajak ke sebuah ruangan dan membuka pintu yang ternyata banyak sekali zombie di dalamnya. Dengan cepat Tom pun meninggalkan mereka. Tak berserang lama, zombie itu pun sampai ke tempat para tentara itu dan dengan sangat terpaksa mereka harus pergi meninggalkan yang lain. Pindah ke hari setelah itu, Tom dan Tori yang masih terjebak di gedung itu sempat bersih tegang yang mana terlihat Tori pun sudah putus asa dengan semua itu. Sampai Tom melihat sebuah rencana untuk mengambil kunci mobil dari salah satu zombie yang ada di sana. Dengan cepat mereka pun mencoba mengambil kunci itu dari zombie yang telah mereka ikat, dan Tori pun berhasil mengambil kuncinya. Mereka pun bergegas mencari mobil yang ada di parkiran. Dengan hati-hati mereka berjalan di parkiran itu, tapi
Tom dikejutkan oleh zombie yang megang kakinya dari bawah mobil. Dengan refleks, Tom pun melepaskan tembakan yang membuat alarm mobil berbunyi semua. Tentu saja hal ini membuat zombie yang ada di luar segera berdatangan, tapi untungnya Tori segera menemukan mobil itu. Mereka berhasil kabur, tapi sayangnya mobil yang mereka tumpangi itu adalah mobil listrik. Jadi untuk menabrak rolling door aja tidak mampu dan terpaksa mereka kembali lagi ke gedung itu. Di atas rooftop saat malam tiba, Tom dan Tori pun menghangatkan tubuh mereka dengan bermabuk-mabukan dan akhirnya pengecoran pun terjadi. Aduh. What was that? Really, Tom? Belum sempat merasakan kebijakan Surabi Pulem Tori, mereka pun dikagetkan dengan datangnya sebuah mobil yang ternyata itu adalah Cindy, anak komandan militer yang kita lihat di scene tadi. Dia datang kembali karena semua anggotanya sudah terinfeksi dan diserang oleh kelompok yang mereka tidak kenal. Hanya tinggal dia sendiri yang selamat. Tom dengan cepat menolong Cindy yang sedang dikepung oleh para zombie. Sampai akhirnya di dalam saat mereka masuk, Tori menodongkan senjata dan mengira kalau Cindy pun terinfeksi. Tori yang rada sinis pun mulai mengintimidasi Cindy dan membuat Tom membela Cindy. Hal ini membuat Tori amuk-amukan. Anjir, biawak. Di scene ini terlihat Tori pun ternyata sudah terinfeksi, yang mana diperkuat dengan bukti kalau Tori muntah darah. Setelah kejadian tadi, Tori semakin banyak berdiam diri dan sedangkan Tom malah asik melakukan kekesangan bareng Cindy. Tori yang menghampiri kamar Cindy melihat sebuah tas yang berisikan bom dan mengambilnya. Di pagi hari, Tom yang terbangun melihat sekeliling, betapa kagetnya dia. Ternyata di kamar dia sudah ada zombie yang kelaparan. Tom pun berhasil melawan dibantu oleh Cindy yang menolongnya. Di atas rooftop, Tom dan Cindy melihat suasana keluar yang semakin kacau balau dan hal itu membuat dia semakin bingung. Pindah ke Tori yang sedang berusaha menahan zombie yang berusaha masuk dan mereka pun mempunyai ide untuk memancing mereka semua masuk dan meledakkan tempat itu. Saat semua bom sudah terpasang, Tom dan Cindy pun buru-buru kabur menjauhi. Saat semua bom sudah terpasang, Tom dan Cindy pun buru-buru kabur menjauhi. Saat semua bom sudah terpasang, Tom dan Cindy pun buru-buru kabur menjauhi tempat itu. Namun sayang, mereka sempat tertangkap oleh zombie yang mana membuat mereka rada ruas. Melihat Tom yang begitu perhatian kepada Cindy, Tori pun mulai terbakar api cemburu yang membuat dia nekat menyerang Tom sampai ngajongkeng. Kambing, mentang-mentang ada yang baru, yang lama udah ditinggalin aja udah kambing lah. Lanjut. Di parkiran, Tori yang akan pergi terlihat memasang bom di rolling door, tapi sayangnya belum juga bom itu meledak, dia diserang oleh zombie yang mana membuat Tori jadi makanan lezat para zombie itu. Pindah ke Tom yang telah sadar, dia pun segera pergi ke gudang untuk menghindari ledakan bom. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun segera keluar menuju ke mobil dan mereka pun berhasil pergi. Ending yang sangat menanggungkan. Tamat. Menurut saya filmnya kurang begitu menantang ya, selain alur ceritanya yang kurang jelas karena tidak diceritakan secara rinci penyebab ledakan yang membuat semua orang menjadi zombie dalam sekejap. Apa karena hujan, apa karena polusi udara, itu tidak diceritakan secara rinci. Alurnya juga kurang inisiatif untuk pergi dari tempat itu ke tempat yang lain, yang mana lokasinya hanya di situ-situ aja. Efek CGI-nya juga terlalu nanggung untuk ukuran film action horror ya, meskipun diproduksinya di tahun 2011. Tapi secara keseluruhan cukup menghibur, apalagi banyak adegan tak senonoh yang membuat saya dan Anda pasti bersemangat. Pesan yang kita bisa ambil, jangan pernah menyanyiakan orang yang telah memberi kepuasan kepada kita dan kenyamanan kepada kita, dan memilih orang lain yang baru kita kenal karena itu akan membuat malapetaka. Tapi sih kalau lebih baik nggak apa-apa kali ya. Saya Bang Takur beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.